Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Ibu selalu berdoa semoga anak-anak semua SD Brajan dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Untuk pertemuan ini yang kelima, kelas 5 semester 1, yaitu materinya Rasul Allah idolaku. Submaterinya hari ini kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Semoga dengan membaca doa anak-anak semuanya, kita semua dimudahkan untuk memahami pelajaran hari ini. Untuk hari ini kompetensi dasar yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas. Yang kedua, menunjukkan sikap berani sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Dan yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Indikatornya meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam, menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Dan yang keempat, menceritakan kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kedua, siswa mampu memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang ketiga, siswa menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Itu tadi tujuannya. Untuk kegiatannya, anak-anak mendengarkan kisah tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya Bani Israel. Pada waktu itu, kaum Bani Israel menyembah berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat, akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam hidup di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang Bani Israel yang kafir, Allah menurunkan musibah kekeringan. Tidak turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tamanan dan binatang ternak yang mati, serta banyak penduduk pula yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru sadar akan keseruan Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian mereka menemui Nabi Ilyas alaihissalam dan memohon maaf.
Otomatis Nabi Ilyas alaihissalam mempunyai sifat memaafkan. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan dihentikan. Alhamdulillah anak-anak, doa Nabi Ilyas dikabulkan dan musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik, mereka hidup bahagia. Namun setelah itu mereka durhaka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah lagi berhala yang bernama Baal. Akhirnya Allah menimpakan musibah yang sangat berat, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi dahulu meninggalkan negeri itu. Demikian anak-anak tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Yang bisa dipetik dari keteladanan Nabi Ilyas yaitu yang pertama apa anak-anak? Ya benar, Nabi Ilyas sabar menghadapi kaumnya, tetap berdakwah. Yang kedua, Nabi Ilyas memaafkan. Yang ketiga, Nabi Ilyas apa anak-anak? Peduli melihat kaumnya yang kekeringan, langsung berdoa kepada Allah. Itu yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, dan juga berani ya. Demikian anak-anak, untuk selanjutnya kesimpulan tentang Nabi Ilyas tadi sudah kita ketahui: sabar, tidak putus asa, memaafkan, berani, dan peduli. Semoga kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Anak-anak sabar dalam belajar, tekun. Walaupun masih pandemi, kita belajarnya banyak di rumah, tetap anak-anak sabar dan berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Yang kedua, memaafkan bila ada kesalahan dan tidak putus asa akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak, untuk pertemuan besok mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di WA kelas 5. Demikian anak-anak, pertemuan ini semoga bermanfaat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Tak lupa berdoa selalu, mengerjakan sholat 5 waktu, belajar membaca Al-Quran tiada henti ya. Dan yang terakhir kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Yuni minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.